oke kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hi students grade 8, yeah, A and B, my beloved students. How are you today? Yeah, I hope we are always in a good condition so that we can always join together in our teaching and learning process every day, yeah, happily. Okay. Ananda sekalian, saya harap kita semua selalu berada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Segala puji baginya sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini sebagaimana biasa. Untuk melanjutkan pembelajaran kita yang lalu, ya, hari ini kita lanjut lagi materi yang kemarin, yaitu kalau ada yang masih ingat, kalau di sini judulnya, ini judul slide ini ya. Ini kan slide ya. What do we call this? It's a slide. Jadi ini PowerPoint. Kita bilangnya ini PowerPoint. Judulnya di sini adalah I wish you all the best. I wish you all the best. Itu biasa kita ucapkan untuk kalau apa? Oke. Ya. Kalau kita mengucapkan selamat kepada seseorang, nah makanya hari ini we want to talk about nih greeting cards. Kalau ada yang masih ingat, yang lalu kita mau berbicara tentang greeting cards. Okay, listen carefully. Here there are, you can see here, kita kemarin sudah berbicara ya, ada beberapa contoh greeting cards di sini. Kalau yang pertama ini picture greeting cards, Happy Mother's Day, kemudian Happy 14th birthday, kemudian Happy Wedding Day. Tuh. Nah, kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang mau dijawab. Happy Mother's Day. Thanks for always being patient and caring. You're the best mom in the world, katanya gitu. Tuh, kalau kita kasih ucapan selamat hari ibu. Thanks for always being patient and caring. Terima kasih karena sudah selalu sabar dan perhatian. You're the best mom in the world. Ibu adalah yang terbaik di dunia. Gitulah. Love, Tony. Nah, sini. Jadi ini nama ininya, nama hari yang diperingati. Kemudian ini kata-kata. Kemudian di bawah adalah ini siapa yang membuatnya. Tuh. Happy 14th birthday. My beloved students, kita kan di sini sudah belajar ya, kita berada di sekolah sunnah. Jadi kalau namanya birthday kayak gini, kita nggak disunahkan untuk merayakan ya.
Nah, jadi tidak ada ini perayaan-perayaan seperti ini. Nah, best wishes for the years to come, Kinar. This card becomes a special present only for you. I hope you like it. Tuh, no, kita tidak merayakan ulang tahun. Nah, happy wedding day. Oke. Kalau orang menikah kita ucapkan selamat pakai kartu seperti ini. It's okay. Menikah itu kan ya sunnah ya. Nah, tuh malah kita kalau melihat ada orang yang menikah bahagia, kita juga ikut bahagia ya dengan memberikan kartu ucapan seperti ini. It's okay. Ya, bagus, tidak apa-apa, bagus sekali. Oke. Nah, sekarang kita lihat. What is the purpose of the card? Apakah tujuan? Who is the card addressed to? What does Tony describe his mother like? What does Tony think about his mother? Thanks for always being patient. What does the word patient mean? Okay. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan tentang cards tersebut ya. Jadi kan anak-anak kalau kita lihat sesuatu gambar, jadi namanya kalau belajar bahasa Inggris kayak gitu, bahasa Indonesia juga kayak gitu ya kan. Jadi ada gambar, perhatikan gambar berikut, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, di situ jadi I want you to understand the picture. I want you to understand the text in the picture. Tuh, itu dia yang diinginkan. Nah, seperti itu. Itu yang kita pelajari ya. Oke, sekarang tujuan Ustazah. Sekarang pertanyaan Ustazah. What is the purpose of the card? What is the purpose of the card? Ditanya apakah tujuan dari kartu tersebut. Nah, tujuan kita bilangnya tujuan. What is the purpose of the card? Nah, kita lihat di sini. Kita buat jawabannya di sini aja ya. Tuh, untuk pertanyaannya tadi ada di sini. What is the purpose of the card? Kalau ditanya itu adalah purpose. Tuh, anak-anak masih ada yang ingat apa itu kata purpose? Apa itu purpose artinya? Apa tadi purpose? Ini kalau kalian bikin catatan tuh seperti ini ya. Misalnya, apa itu purpose ya, Ustazah? Purpose apa artinya? Purpose, tujuan, ya kan? Itu artinya. Jadi pertanyaan nomor 1 tadi, what is the purpose of the card? What is the purpose? Artinya di sini ya. Nah, anak-anak kalau kita belajar dalam bahasa Inggris ya, kalau kita belajar bahasa Inggris itu ada yang disebut dengan nih, social function. Fungsi sosial. Tersebut dengan fungsi sosial. Jadi ketika ada suatu teks, baik itu monolog atau functional seperti ini, seperti teks greeting cards itu, ataupun dia teks monolog yang udah pernah kita pelajari. Apa teks monolog yang udah pernah kita pelajari? Teks deskriptif kan? Kita sudah pelajari teks deskriptif di kelas 7. Teks deskriptif, dia mendescribe sesuatu, menggambarkan sesuatu. Nah, itu namanya monolog, teks monolog. Nah, yang seperti ini kalau kita lihat, nah ini namanya teks functional. Nih, greeting cards ini contohnya teks functional. Teks functional yang lain yang apa yang pernah kita pelajari, kalian pelajari. Sepertinya baru ini ya. Yang contoh lain itu ada announcement. Announcement adalah pengumuman. Kemudian ada teks, kalau dalam bahasa Indonesia itu memo, bahasa Inggrisnya kita bilang short message.
short message, kemudian teks letter text atau email. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kita lihat dulu pertanyaan yang tadi ya, Nak. Nih. Saya bilang tadi ada social function. Social function adalah fungsi sosial. Kita bisa sebutkan dia dengan atau purpose. Bisa kita bilang aim. Bisa kita bilang apa goalnya. Kita bisa bilang juga dia dengan sebutan object. Tujuan. Tunggu ya, if I'm not mistaken. Ustazah agak-agak lali. Lali is lupa, forget. Ya, objek saja, what is the object. Nah, nih, jadi kita bisa menggantikan social function itu. Kalau dalam sebuah pertanyaan, social function itu bisa digantikan dengan kata-kata berikut ini. What is the purpose? What is the aim? What is the goal? What is the object? Nah, itu. Nah, objeknya itu sama social functionnya. Jadi apa social function dari greeting cards? Apa dari social function dari greeting cards? Tujuan kita memberikan greeting cards kepada seseorang. Apa tujuannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? What is the social function of greeting cards? What is the social function of greeting cards? Greeting itu sendiri ya, anak-anak. Greeting, kita lihat di sini. Greeting itu asal katanya adalah dari greet, menyapa, mengucapkan. Nah, itu dia, menyapa ya. Kalau dalam pelajaran kita waktu kelas 7, greeting and leave taking, ada kan? Nah, itu dia, greeting and leave taking. Greeting and leave taking itu. Nah, kalau greeting cards jadinya kita sebut dia greeting cards. Functionnya adalah to greet. Kita bisa bilang to greet enggak? Kita bisa bilang dia to greet enggak sih? Oke, to greet. Nah, tapi sebelumnya kita pakai kata-kata seperti ini. To show our sympathy to others, bisa, or bisa juga, bisa kita sebut deh dengan to congratulate. Congratulate sendiri itu kita dari kata greet itu kita bisa pakai. Dari kata greet itu bisa kita pakai. Greet someone. Nah, itu dia, itu purpose-nya. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Who is the card addressed to? Nah, ini ya, coba dicatat kakak-kakak. Address itu artinya apa? Address. Benarkah udah jawab? Address. Oke. Nah, kalau address kita sering kita bilang itu artinya alamat, Ustazah. Nah, itu makanya alamat itu kita sebut dia dengan address. Itu kalau bahasa itu kalau kata bendanya. Tapi kalau kata kerjanya, address itu artinya ditujukan atau bertujuan. Gitu. Atau dialamatkan ke. Addressed. Tadi ditujukan artinya. Ditujukan atau dialamatkan. Nah, artinya kita bisa bilang kepada siapa surat itu kita mau kasih, gitu ya kan? Nah, cara melihatnya nih dari sini. Kalau ini Happy Mother's Day berarti yang pertama untuk mother, Tony, mama siapa? Mama si Tony's mother. Nah, yang kedua ada yang tahu kepada siapa ini? Siapa namanya orang yang diucapkan selamat ini? Ada yang tahu? Oke, namanya adalah si Kinar yang dituju. Best wishes for the years to come, Kinar. Nah, berarti si Kinar. Kemudian yang ketiga, to Mr. Fatur and Mrs. Dewi. Udah jelaskan, berarti kepada Mr. Fatur dan Mrs. Dewi. Itulah jawabannya. Paham sampai sini kan? Nah, itu jawabannya adalah tadi pertanyaannya. Ini dia pertanyaan. Who is the card addressed to? Who is the card addressed to? Who is the card addressed to? Tuh, jawaban kita apa, Kak? Apa tadi jawaban kita? Yang pertama, kalau card yang pertama ya. Card yang pertama adalah untuk Tony's, pakai huruf besar ya nama orang ya. Tony's, ada koma S-nya untuk kepunyaan. Tony's mother. Nah, yang kemudian card yang kedua tadi, ada yang masih ingat? Card yang kedua adalah kepada Kinar. Kemudian card yang ketiga kepada Mr. Fatur and Mrs. Dewi. Sebenarnya kalau Mrs. itu dipakai untuk nama suaminya ya. Jadi Mr. Fatur and Mrs. Fatur gitu. Itu nama. Jadi supaya tidak mengapakan salah paham kalian, ya namanya buku juga ada salahnya ya. Nah, kita bikin aja nama mereka ya, Fatur and Dewi gitu aja ya. Nah, setahu Ustazah ya, for information ini kalau namanya Mr. sama Mrs. itu dia pakai nama keluarga dari suami, misalnya Siregar gitu, Mr. and Mrs. Siregar. Misalnya apalagi Black, Mr. Black and Mrs. Black, seperti itu dia. Come on, next kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya, another question. What does Tony describe his mother like? Describe, artinya apa describe? What does Tony describe his mother like? Mother. What does Tony describe his mother like? Seperti apa sih Tony mendescribe mamanya? Ya, seperti apa sih Tony menggambarkan umminya, mamanya? Nah, dari situ kita bisa lihat dari sini, dari kartu ini.
Kalau dia bilang menggambarkan. Nah, lihat dari ucapan si Tony. Tony bilang, thanks for always being patient and caring. Nah, kalau describe ya, kita kan sudah belajar ya di kelas 7. Kalau namanya describe, it means that we talk about the characteristics of the thing or person or place. Nah, jadi karakteristiknya. Dan karakteristik itu diwakili dengan kata sifat. Di sini kata sifat si Tony, dia mensifati ibunya adalah patient and caring. You are the best mom in the world, katanya. Nah, jadi kita bisa bilang di sini, what does Tony describe his mother like? His mother, kita cara jawabnya seperti itu. His mother is, apa tadi jawabannya? Is patient, apa patient? Sabar and caring. Ibunya sabar dan perhatian. Seperti itu ya kakak-kakak ya. Ya, semoga paham ya. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Thanks for always being patient, katanya. Nomor 5. What does the word patient mean? Apakah arti dari kata patient? Apakah arti dari kata patient? Apa tadi? Loh, kok kita di nomor 4? What does Tony think about his mother? Betul, belum ya? What does Tony think about his mother? I'm sorry ya. What does Tony think about his mother? Apa yang Tony pikirkan tentang ibunya? Maksudnya, apa pendapat Tony tentang ibunya? Kita tanya pendapat. Dia bilang apa tadi tentang maknya si Tony? Di kartu ini. Mana dia pendapatnya? Dia menggambarkan ibunya sebagai seseorang yang sabar dan penyayang. Dan dia berpendapat bahwa ibunya adalah the best mom in the world. Oke, ya. Seperti itu ya. His mother, atau kita bisa ambil dari pertanyaan di atas kata-katanya, jadi kita bikin seperti ini. Tony thinks that, Tony beranggapan bahwa his mother is the best mother, ya kan? Is the best mother in the world. Nah, seperti itu cara menjawabnya. Kemudian nomor 5 tadi sudah ya. What is the meaning of passion? Nah, di sini kita anggap saja itu pertanyaannya untuk bahasa Indonesia. Passion itu artinya adalah sabar. Tuh. Nah, sini bisa kakak lihat ya. Di sini beginilah kira-kira cara menjawabnya untuk pertanyaan yang berasal dari teks. Oke. Mudah-mudahan bisa ya. Tuh dia. Oke, dipahami ya kakak-kakak ya. Oke, nanti dicatat di bukunya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kita tidak punya waktu banyak, kita lanjutkan. Pertanyaan sudah kita lengkapi semua. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini kita menjawabnya dengan melihat dari sini. Itu cara kita menjawabnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita lihat dari gambar-gambar ini. Begitu. Bisa dipahami sampai sini? Oke, thank you. Oke. Ini adalah penjelasan tentang greeting cards. Perhatikan di sini.
We write or send greeting cards to people on special occasions such as birthdays, graduations, holidays, or marriage. Nah, Ustazah bacakan, kemudian diartikan. Jadi nanti kakak-kakak mencatatnya, sudah ada artinya ya. Oke, jangan Ustazah buat seperti ini, jangan ini ya, jangan terus aduh banyak kali yang mau dicatat pening kepala. Nah, jadi kalian Ustazah aja nggak ada Ustazah bilang harus kerjakan sekarang 5 menit siap kumpul terus, kan nggak ada ya. Tapi I will be very happy if I have a diligent, serious, and focused students. Jadi kalau Ustazahnya punya murid yang serius, fokus, gitu rajin, ya kan Ustazahnya senang. Itu ya. Oke, jadi catatan-catatan yang kalian buat itu tidak sia-sia. Jadi Ustazah lihat, oh ini nih kakak ini nih rajin mencatat nih, gitu. Rajin dia kirim catatan sama Ustazah. Setelah siap langsung stop kirim. Tuh. Oke. Tuh, apa gunanya juga supaya kerjaan kakak tidak semakin menumpuk. Oke ya. Nah, we write or send greeting cards to people on special occasion. Kita menulis atau mengirim greeting cards, kartu ucapan. Oke, kita buat seperti ini aja biar kalian bisa nampak yang Ustazah maksud ya kak. Ya. Oke, bisa. Oke. Kita bilang kita menulis atau mengirim greeting cards to people on special occasion untuk saat-saat yang occasion ini kesempatan artinya. Jadi kesempatan maksudnya ngerti kan maksud Ustazah kalau occasion? Change itu kesempatan, tapi occasion itu pada kesempatan kali ini, gitu artinya. Ngerti ya? Kesempatan yang seperti itu occasion. Such as birthday, seperti ulang tahun, graduation, wisuda, holidays, hari libur, and marriage, pernikahan. We also use greeting cards to express, untuk mengungkapkan our gratitude, terima kasih, hopes, harapan, prayers, doa, or wish, harapan juga, for the recipients, kepada penerima. Recipients artinya penerima ya. Here are several expressions used in greeting cards. Ini adalah beberapa ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk kartu ucapan. Misalnya, happy birthday, wish you all the best. Happy birthday. Happy 14th birthday, wish all your dreams come true. Itu contohnya. Happy Mother's Day, happy wedding day, congratulations on your new house. Congratulations, what else? Dan lain-lain lah ya. Congratulations on your graduation, bisa hopefully. Nah itu dia tadi. Jadi contoh-contohnya ya seperti itu. Birthday, graduation, holidays, or marriage. Itu ya kakak-kakak ya. Nah itu kalau congratulations. Ada juga untuk condolence dan simpati. Condolence artinya ini duka cita. Jadi kita turut berduka cita seperti itu. Simpati juga seperti itu. I'm sorry for your loss. May your grandfather rest in peace. Aku turut berbelasungkawa dengan kehilanganmu. Semoga kakekmu beristirahat dengan tenang. I hope for your speedy recovery. Semoga kamu cepat sembuh. Ini kalau orang sakit ya, kita bilang I hope for your speedy recovery. Oh kalau get well soon, kita bilang seperti itu. May the love of the family help you overcome your loss. Nah, itu dia. Nah, ini Ustazah minta kakak-kakak read the following greeting cards, then fill in the tables based on the cards. Tuh ini insyaallah nanti kita lihat
ya, next time after before having our class, karena setelah ini nanti kita mempelajari ini invitation. Tadi kan greeting cards. Greeting cards beda, itu ucapan selamat. Nah, selanjutnya nanti next week insyaallah kita mau belajar invitation. Invitation itu apa? Invitation adalah kartu undangan. Kartu undangan. Oke. Itu dulu. Ustazah mau kasih kakak-kakak kerjaan ya. Ustazah mau kasih kerjaan. Coba lihat di halaman ini dia. Di sini itu kan ada. Nah, nih. Oke. Itu kalau di buku halaman 71 ya. Jadi Ustazah mau kalian itu analyze. Jadi kakak-kakak analisis, coba perhatikan. Jadi di sini halaman berapa? Tidak nampak halamannya Tuhan. Halaman 73. Ini di halamannya 72. Jadi di halaman 72 itu ada di situ tabel. Tabelnya itu ada happiness, condolence, sympathy, consolation. Dia ada atau tidak. Jadi kita ngelihatnya dari kartu-kartu yang ada di atas ini, dari mulai halaman berapa sampai halaman berapa gitu. Nah, jadi kalian analisis berdasarkan tabel ini, bisa ya. Nah, Ustazah nggak suruh semua, 2 aja dari semua kartu itu, kalian pilih 2. Kemudian buat dua tabel seperti ini, 1 tabel untuk 1 gambar, satu tabel lagi untuk 1 gambar yang lain. Nah, kalau misalnya adakah ungkapan happiness, condolence, sympathy atau consolation? Kalau ada bilang yes. Dan ungkapannya apa? Sebutkan di sini. Prayer, wish, harapannya ada atau tidak? Kalau tidak ada, tidak usah ditulis. Ritualnya ada nggak? Endearment, receiver, sender. Nah, itu. Jadi ini contohnya ada untuk kartu Happy Father's Day. Oke ya? Nah, Ustazah udah di gitu. Nah, jadi sampai sini dulu ya. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.